Pak Putra? Ahmad Fauzi. Untuk kegiatan layanan klasikal pada siang hari ini, kita akan membahas tentang minat belajar. Jadi tujuannya dari minat belajar ini, kalian bisa meningkatkan minat belajar kalian. Kalian bisa belajarnya itu lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, untuk kegiatan awalnya kita akan mulai dengan SBK terlebih dahulu. Tapi sebelum SBK, saya lupa tadi kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, kita mulai kajian belajar. Marilah kita berdoa demi agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa bersama. Terima kasih. Jadi untuk siang hari ini kita akan melaksanakan SBK namanya tepuk semangat. Ada yang sudah tahu? Belum ya. Jadi tepuk semangat ini nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat, nah nanti prok 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 se prok 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 ma prok prok ma semangat. Paham? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Nah, untuk materi pada siang hari ini yang kita bahas ada minat belajar. Sebelum masuk pada materi minat belajar ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Di rumah itu dalam penggunaan punya handphone semua kan? Ya. Ya. Jadi handphone itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah gawai. Jadi berbeda dengan gawai Dayak ya. Namanya gawai itu adalah seperti gadget, terus komputer dan alat elektronik lainnya. Nah, itu digunakan bagi yang menggunakan itu untuk belajar di rumah atau untuk kegiatan yang lain kalau kalian. Nah, untuk yang belajar di rumah silahkan untuk angkat tangan. Yang kebanyakan, yang banyak untuk belajar di rumah, handphone kalian, gadget kalian, gawai kalian. Untuk sebagian besar untuk belajar di rumah ada. Nah, satu, dua orang ya, tiga ya, tiga. Nah, untuk yang kegiatannya lebih banyak digunakan untuk main game online atau yang lainnya, atau nonton YouTube, silakan boleh angkat tangan, tak apa-apa. Nah, berarti sisanya untuk kegiatan itu ya kebanyakan ya, boleh diturunkan lagi. Nah, itu adalah berarti minat belajar kita masih kurang ya. Saya belajar bahwa kita sebagai manusia, sebagai siswa pelajar harus mengembangkan rasa ingin tahu terhadap pemahaman materi yang kita belum pahami, dan juga kita harus membaca buku adalah ilmu. Oh ya, terima kasih untuk coba bagus sekali. Ada yang lain lagi? Nah, silakan. Dari video tadi saya dapat menunjukkan kalau membagi dan memanfaatkan waktu kadang-kadang kita belajar banyak sekali hanya menghabiskan waktu dengan handphone tapi tidak untuk mencari pelajaran yang lagi kita pelajari, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan itu bidang pengetahuan sangat penting, apalagi tadi kata Dewi itu bermanfaat untuk banyak orang, karena di masa depan sangat sedikit atau langka orang-orang yang ingin memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang-orang. Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Untuk pembagian kelompoknya, Bapak akan ada permainan. Permainannya untuk membagi kelompok kalian.
Nama permainannya itu adalah 1, 2, 3 mata pelajaran yang disukai. Jadi pertandingan sekarang adalah coba cari mata pelajaran apa yang kalian sukai dan diingat dalam pikiran kalian. Adakah mata pelajaran yang sukai? Ada ya? Mulai dari 1, 2, 4, 5. Apa? kita mulai lagi dari 1, 2, 3, 4, 5. Bahasa Indonesia. 6. 7, Kok 6? Kok 6? harusnya 7. kan nah di depan. Untuk diskusi kali ini kita akan ini bisa dibaca. Yang pertama, menurut pendapat kelompok kalian, minat belajar itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, faktor penyebab minat belajar rendah. Yang ketiga, minat belajar itu penting tidak, dan berikan alasannya. Yang selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan minat belajar dari dalam diri. Oke, silakan berdiskusi kelompok dan ditulis dalam buku kalian. Silakan, saya beri waktu kita 15 menit. Silakan, Bapak Tunggu. Permainannya adalah guru berkata. Sudah ada yang pernah dengar? Belum. Ya. Untuk permainan guru berkata itu, kata kuncinya adalah nanti apa yang saya ucapkan kalian kerjakan. Contoh, guru berkata berdiri. Nah, kalian nanti berdiri. Guru berkata pegang hidung. Pegang hidung. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata pegang tangan. Nah, nanti kalian mengerjakan. Paham? Kita coba diikuti ya. Guru berkata berdiri. Guru berkata pegang tangan. Oke, sudah paham semua. Kita mulai. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata pegang kaki. Guru berkata pegang hidung, mata. Iya, salah semua. Kan kata kuncinya tadi bilang apa? Guru berkata, baru dilaksanakan. Bapak kan nggak bilang guru berkata. Lagi ya. Guru berkata pegang kaki. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata pegang hidung, mulut, kepala. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nanti sudah cukup konsentrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang minat belajar. Minat belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar, yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang, menguntungkan, dan mendatangkan keputusan dalam dirinya untuk mendalami ilmu yang diminati untuk mencapai prestasi yang memuaskan. Minat yang besar terhadap suatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai tujuan yang diminati. Masalah pembelajaran apa yang ingin diatasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Anda? Masalah pembelajaran yang harus diatasi demi memperbaiki dan meningkatkan minat pembelajaran di dalam kelas. Ada berbagai macam. Ini tadi adalah presentasi dari setiap kelompok. Diharapkan kalian paham dan kalian bisa memahami dari pertanyaan tadi. Nanti kita akan ambil kesimpulannya setelah saya bagikan LKPD.
dan sekalian lembar. Jadi untuk lembar LKPD ini ada di depan, nanti sekalian saja untuk penilaian setelah selesai kegiatan. Jadi ini disimpan dulu, nanti selesai saya tutup baru diisi yang sebaliknya. Kalau yang ini diisi sekarang. Dari kegiatan atau layanan siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari awal kegiatan kemarin sampai siang hari ini dari materi minat belajar untuk meningkatkan minat belajar. Silakan yang bisa menyimpulkan. Ini kan menurut pendapat atau kesimpulan kalian sendiri-sendiri. Jadi silakan dikemukakan, silakan disampaikan. Ya, angkat tangan. Ayo. Oh ya, silakan. Ini. Kesimpulannya, kembangkan rasa ingin tahu agar menumbuhkan rasa minat belajar dan disiplin waktu. Seperti yang dikatakan B.J. Habibie, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Boleh? Perwakilan satu lagi. Ya, silakan. Sebenarnya Pak, minat belajar itu penting untuk diri sendiri dan orang lain dan untuk masa depan kita sendiri. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi minat belajar itu adalah dorongan dari dalam diri kita, dorongan dari dalam diri untuk mencapai prestasi atau hasrat untuk belajar dalam lebih baik lagi. Dari kegiatan atau layanan siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari awal kegiatan kemarin sampai siang hari ini dari materi minat belajar untuk meningkatkan minat belajar. Silakan yang bisa menyimpulkan. Ini kan menurut pendapat atau kesimpulan kalian sendiri-sendiri. Jadi silakan dikemukakan, silakan disampaikan. Ya, angkat tangan. Ayo. Oh ya, silakan. Ini. Kesimpulannya, kembangkan rasa ingin tahu agar menumbuhkan rasa minat belajar dan disiplin waktu. Seperti yang dikatakan B.J. Habibie, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Boleh? Perwakilan satu lagi. Ya, silakan. Sebenarnya Pak, minat belajar itu penting untuk diri sendiri dan orang lain dan untuk masa depan kita sendiri. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi minat belajar itu adalah dorongan dari dalam diri kita, dorongan dari dalam diri untuk mencapai prestasi atau hasrat untuk belajar dalam lebih baik lagi. Tepuk bagi kita semua. Oke, setelah ini nanti diisi yang bagian penilaian hasilnya. Nanti bisa dicentang-centang yang sesuai dan tidak sesuainya. Tapi setelah saya tutup terlebih dahulu. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, ada yang bisa bantu mimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.